Ya, saya lanjutkan. Jadi selain didahului dengan huruf jar, suatu isim bisa dimajrurkan itu apabila isim itu dalam sebuah gabungan makna, ya, dalam sebuah gabungan makna yang biasa disebut dengan idhofah. Ya. Apa itu idhofah? Idhofah adalah susunan dari dua kata atau lebih yang membentuk satu gabungan makna yang tidak terpisahkan. Ya. Susunan dua kata atau lebih yang membentuk satu gabungan makna, jadi satu gabungan makna yang tidak terpisahkan. Misalnya dua kata, ya, misalnya kitabun dengan Muhammadun. Kitabun artinya buku, Muhammadun artinya Muhammad. Kitabun ini satu kata yang memiliki arti tersendiri, dan Muhammadun ini juga sama, satu kata yang memiliki arti tersendiri. Ketika kita gabungkan buku dengan Muhammad, maka menjadi bukunya Muhammad. Nah, susunan bukunya Muhammad, dua kata atau lebih ini yang digabungkan menjadi makna gabungan, satu makna gabungan, namanya susunan idhofah. Jadi boleh minimal dua kata, ya, boleh lebih dari dua. Misalnya ada kata bapak, ada kata Muhammad sama buku, ya, buku bapak Muhammad. Ini saya gabungkan menjadi bukunya bapaknya Muhammad. Jadi tiga kata ini digabungkan, disusun menjadi satu yang memiliki satu gabungan makna yang tidak boleh dipisah, namanya susunan idhofah. Nah, kembali ke tadi yang kitabun sama Muhammadun. Perhatikan huruf akhirnya kitabun itu huruf akhirnya berharokat dhammah bun dan bertanwin. Terus Muhammadun juga sama, akhirnya dhammah. Ketika masih terpisah, kitabun tetap bun, Muhammadun tetap dun. Nah, pas digabungkan menjadi susunan idhofah, maka menjadi kitabu Muhammadin, menjadi kitabu Muhammadin. Bu yang tadi ditanwin, kitabun menjadi kitabu tanpa tanwin. Nah, terus Muhammadunnya yang asalnya itu dun di dhammah, maka menjadi din di kasroh, kitabu Muhammadin. Nah, yang dibahas dalam bab ini adalah Muhammadinnya. Muhammadin dia i'rabnya majrur, jar, ya, karena dia disandari oleh kata kitabu. Ya. Muhammadin menjadi jar karena disandari oleh kata kitabu atau diidhofai oleh kata kitabu, kitabu Muhammadin. Nah, idhofah ini itu kata pertama itu disebut sebagai mudhof, isim atau kata yang disandarkan, dan kata kedua itu mudhof ilaih, isim atau kata yang disandari. Kitabu Muhammadin, kitabu disandarkan ke Muhammadin, Muhammadin disandari oleh kitabu, namanya susunan mudhof ilaih, ya. Jadi yang di titik poinnya Muhammadin kenapa kok din? Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Yang mengejarkan siapa? Yang mengejarkan adalah mudhofnya, yaitu kata kitabunya. Atau misalnya contoh lain, madrasatun sekolah, hamidun hamid. Ini kata terpisah. Ketika saya gabungkan menjadi sekolahnya Hamid,
maka madrasatu hamidin. Madrasatu hamidin. Din yang asalnya adalah hamidun, ketika menjadi mudhof ilaih, ketika menjadi isim yang disandari oleh isim yang lain, ketika disandari oleh kata madrasatu, maka menjadi hamidin. Madrasatu hamidin. Nah, ini contohnya di bukunya adalah Ma'ul Bi'ri ya. Ma'ul Bi'ri, air sumur, dari dua kata ma'un sama al-bi'ru. Ma'un sama al-bi'ru. Ketika digabungkan menjadi Ma'ul Bi'ri. Al-Bi'ri dibaca kasroh karena dia jar, karena menjadi mudhof ilaih. Ditandai dengan kasroh karena isim mufrad ya. Ma'ul Bi'ri, air sumur. Sebelum digabungkan menjadi satu susunan makna yang memiliki gabungan makna, maka artinya masih terpisah. Ma'un artinya air, al-bi'ru sumur. Ketika digabungkan menjadi air sumur. Kata ma'un adalah mudhof. Mudhof itu yang disandarkan. Dan kata al-bi'ru adalah mudhof ilaih atau yang disandari. Nah, isim yang berstatus sebagai mudhof, kedudukan i'rabnya itu tergantung statusnya dalam kalimat. Sedangkan isim yang berstatus sebagai mudhof ilaih selalu dibaca jar. Maksudnya ma'ul bi'ri. Al-bi'ri itu selamanya majrur. Ya. Al-bi'ri selamanya majrur, selamanya di kasroh untuk kasus al-bi'ri ini. Tapi untuk ma'unya itu bisa ma'u, bisa ma'i, bisa ma'a. Ya, bisa berubah menjadi rofa, bisa berubah nasab, bisa jer. Tapi al-bi'rinya, kata yang kedua atau mudhof ilaihnya, itu selalu majrur, selalu dibaca jar. Misalnya tadi contoh Kitabu Muhammadin ya. Kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Hadza kitabu Muhammadin. Ini kitabnya Muhammad. Bacanya kitabu, bu. Karena menjadi khobar. Khobar itu rofa. Rofa punya tanda tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena bentuknya kitabu adalah isim mufrad. Jadi kitabu Muhammadin. Adapun Muhammadinnya, din itu selamanya dimajrurkan, dijarkan. Misalnya menjadi maf'ul bi, kitabu Muhammadin tadi. Ro'a itu aku melihat kitab Muhammadin. Aku melihat kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad di sini kedudukannya sebagai maf'ul bi, objek. Objek itu nasab, maka menjadi kitabah. Kitabah yang asalnya tadi bu menjadi ba, dibaca fathah karena isim mufrad, menjadi maf'ul bi. Adapun Muhammadinnya tetap, walaupun kitabahnya berubah-ubah, kitabah Muhammadin. Atau misalnya dalam tikah majrur, di dalam kitabnya Muhammad, berarti fi kitabi Muhammadin. Yang tadi asalnya kitabu Muhammadin, kemasukan fi, maka menjadi kitabi, fi kitabi Muhammadin. Ya, kitabinya berubah, bisa bu, bisa ba, bisa bi. Muhammadinnya tetap dimajrurkan. Ya, saya ulangi lagi. Untuk mudhof ilaih kata kedua itu selamanya majrur, selamanya dibaca jar. Adapun mudhofnya kata yang pertama itu mengikuti kedudukannya di dalam kalimat itu sebagai apa ya. Kalau sebagai khobar berarti dia marfu, sebagai mubtada dia marfu, sebagai maf'ul bi berarti dia nasab. Kemudian kalau kemasukan huruf jar berarti dia harus jar juga. Kata kedua selamanya majrur. Nah, contohnya di sini admul maitati najisun. Admul maitati najisun. Admul maitati tulang bangkai, najisun itu najis. Yang jadi
titik poinnya adalah admul maitati. Admul maitati ini susunan dari dua kata, dari kata admun dan al maitatu. Admu al maitati menjadi susunan idhofah, admu mudhof yang disandarkan, al maitati adalah mudhof ilaih yang disandari. Nah, admul maitati di sini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada berarti dia rofa. Rofa tandanya dhamma. Maka bacanya admu. Untuk kata pertama admu mengikuti kedudukannya sebagai mubtada rofa di dhamma. Sedangkan al maitati selamanya di kasroh. Maka admul maitati najisun. Terus yang B contohnya al miyahu ala arba'ati aksamin. Al miyahu air-air ala arba'ati aksamin itu terdiri 4 macam, atas 4 macam. Yang menjadi perhatian adalah arba'ati aksamin. Ya. Arba'ati aksamin di sini susunan idhofah, mudhof ilaih, terdiri dari kata arba'atun dan aksamun, digabung menjadi arba'atu aksamin. Kemasukan ala menjadi arba'ati aksamin. Ya. Jadi arba'atunya berubah-berubah, aksamin tetap dimajrurkan. Ya, susunan admul maitati merupakan susunan idhofah. Admun adalah mudhof dan al maitati adalah mudhof ilaih yang selalu dibaca jar. Karena kata admun berstatus sebagai mubtada, maka kata ini dibaca rofa. Ya. Lain halnya dengan susunan arba'ati aksamin yang juga merupakan susunan idhofah. Kata arba'ati mudhof dan aksamin mudhof ilaih. Karena kata arba'ati jatuh setelah huruf jar, maka kata ini harus dibaca jar, ya, tadi sudah saya terangkan. Catatannya, kata yang berstatus sebagai mudhof tidak ada tanwinnya dan tidak ada kata sandang al. Jadi misalnya tadi kitabu Muhammadin, tidak boleh kalian bacanya atau menulisnya kitabun Muhammadin. Bunnya itu nggak boleh ditanwin. Atau dikasih al kitabu Muhammadin, tidak bisa. Ya, kata pertama atau mudhof tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh ada al. Kitabu Muhammadin itu yang benar. Kalau kitabun Muhammadin atau al kitabu Muhammadin itu salah. Baik, saya lanjutkan kaidah ke-14. Ada susunan idhofah yang hampir serupa dengan susunan jar majrur, yaitu dzaraf. Ya, dzaraf ada 2, yaitu dzaraf zaman, keterangan waktu, dan dzaraf makan, keterangan tempat. Ya, jadi ada susunan idhofah yang hampir serupa dengan susunan jar majrur, yaitu dzaraf. Ada dzaraf zaman, yaitu keterangan waktu, dan dzaraf makan, keterangan tempat. Ketika dzaraf yang terdiri dari susunan idhofah itu berstatus sebagai khobar, maka dzaraf tidak dibaca rofa, tetapi selalu dibaca fathah atau nasab. Tidak seperti yang terjadi pada susunan idhofah selain dzaraf. Ya. Jadi ada susunan idhofah yang khusus di sini, ya, yaitu susunan idhofah yang terdiri dari dzaraf. Misalnya qabla. Qabla artinya sebelum. Kemudian al-maghribi, al-maghribu itu waktu maghrib. Kalau saya jadikan susunan idhofah menjadi qabla al-maghribi, sebelum maghrib. Nah, kata qabla di sini dia karena menjadi dzaraf, keterangan waktu, dia fathah. Ya, fathah dibaca nasab fathah. Misalnya akaltu qoblal maghribi, aku makan sebelum maghrib. Atau misalnya hadza qoblal maghribi, ini adalah sebelum maghrib. Nah, qoblal maghribi di sini dia walaupun sebagai khobar tidak qoblu, tetap qobla, karena dia keterangan
waktu dzaraf. Nah, dzaraf itu kalau meskipun dia ada dalam kedudukan marfu tetap dibaca fathah. Contohnya di sini an-naumu ba'dal isya'i, tidur itu setelah isya, bukan dibaca ba'dul isya'i tapi ba'dal isya'i, ya, karena asal usulnya ba'da itu bermakna fi, bermakna di dalam, fi ba'dil isya'i, setelah isya, ya. An-naumu ba'dal isya'i, tidur itu setelah isya. Meskipun ba'dal isya'i sebagai khobar itu yang seharusnya rofa, tapi dia tetap di fathah karena dzaraf keterangan waktu atau keterangan tempat, namanya dzaraf. Al-imamu amam al-ma'mumi, imam itu di depan makmum. Nah, amam al-ma'mumi dia sebagai khobar kan seharusnya rofa, tapi di sini karena dia susunan dzaraf ya, idhofah yang awalnya dzaraf, maka amama tidak amamu tapi tetap dibaca amama. Al imamu amamal makmumi, imam itu di depan makmum. Ini keterangannya. Kata an-naumu dan kata al-imamu pada contoh di atas adalah mubtada, dan susunan kata ba'dal isya'i dan amamal imami adalah dzaraf yang terdiri dari susunan idhofah. Nah, susunan idhofah ini berstatus sebagai khobar. Dzaraf yang menjadi khobar juga bisa didahulukan dari mubtada'nya. Kasusnya sama dengan kasus khobar yang terdiri dari jar majrur, ya. Sama dengan yang tadi, boleh ba'da naumi ghuslun, setelah tidur mandi. Asalnya al-ghuslu ba'da naumi. Amamal ma'mumi imamun, di depan imam ada, di depan makmum ada imam. Susunan kata ba'da naumi adalah khobar yang didahulukan. Itu adalah bahasa Arabnya khobar muqaddam, didahulukan daripada mubtada'nya, mubtada' yang dan terdiri dari susunan idhofah dari dzaraf, ya, ba'da naumi. Dan kata huslun adalah mubtada' yang diakhirkan, namanya mubtada' muakhir, diakhirkan daripada khobarnya. Baik, itu diulang-ulang lagi keterangan yang saya berikan. Nah, setelah dipahami keterangannya, kalian kerjakan latihan berikutnya, ya. Pertama, sebutkan huruf-huruf jar yang kau hafal. Ya, ini tinggal nyatet, ya, nyatet. Kemudian nomor 2-nya, apa yang dimaksud dengan idhofah itu? Susunan idhofah terdiri dari apa saja, ya. Dilihat kembali materi yang telah saya berikan tadi. Kemudian apa itu dzaraf dan ada berapa dzaraf itu, sebutkan, ya. Nah, ini mudah, masalah teori mudah. Sekarang yang keempat ini adalah masalah prakteknya. Bacalah teks berikut ini dengan benar, terutama perhatikan cara membaca akhir kata dari setiap kata yang ada, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya contohkan yang pertama, ya, di sini. Itu bacanya al-waladu al-mujtahidu fil baiti al-jadidi. Al-waladu anak, sifatnya al-mujtahidu yang rajin, fil baiti itu di dalam rumah, sifatnya rumah, al-jadidi yang baru. Nah, ini al-waladul mujtahid, al-waladu sebagai mubtada'nya. Al-mujtahidu bukan khobar tapi dia na'at. Sudah kita bahas kemarin, ya, bagaimana membuat sebuah na'at, bagaimana mubtada itu diberi na'at, bagaimana khobar itu diberi na'at. Al-waladu al-mujtahidu, jadi nanti diuraikan, ya, al-waladu sebagai apa mubtada. Mubtada itu i'rabnya apa? Rofa. Rofa tandanya apa untuk al-waladu? Dhamma. Kenapa ditandai dengan dhamma? Karena bentuknya al-waladu itu adalah isim mufrad. Terus al-mujtahidu, ada kata al, terus setelahnya ada kata yang ada alnya juga. Ini berarti dia na'at.
al-mujtahidu, yang rajin. Jadi jangan diartikan anak itu rajin, tapi diartikan anak yang rajin. Al-mujtahidu dia sebagai naat. Naat itu kemarin ikut pada yang disifati, yang dinaati, atau ikut man'utnya. Artinya kalau al-waladu rofa, maka al-mujtahid juga rofa. Maka al-waladu tu rofa, al-mujtahidu tu juga rofa. Al-mujtahidu sebagai naat, i'rabnya rofa karena ikut pada al-waladu. Rofa punya tanda, tandanya apa? Dhamma. Kenapa ditandai dengan dhamma? Karena al-mujtahidu itu bentuknya isim mufrad. Kemudian fil baiti al-jadidi, ini sebagai khobarnya. Anak yang rajin itu di dalam rumah yang baru. Khobarnya fil baiti al-jadidi. Nah, khobarnya di sini terdiri dari susunan jar majrur karena ada fi-nya. Nanti dijelaskan juga fi ini adalah huruf jar. Al-baiti adalah kata yang majrur yang dijarkan dengan fi. Nah, tandanya jar apa? Kasroh. Al-baiti di kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena al-baiti adalah isim mufrad. Sambil dilihat kembali tabel i'rab yang kemarin, tabel tanda-tanda i'rab yang kemarin saya berikan. Al-jadidi sebagai sifat dari al-baiti, naatnya. Karena sebagai naat, maka i'rabnya ikut pada al-baiti, ikut pada yang disifati. Al-baiti tadi majrur, maka al-jadidi juga majrur, maka bacanya fil baiti di al-jadidi di. Nggak boleh fil baiti al-jadidu al-jadida, tapi harus sama dengan al-baitinya. Maka al-jadidi nanti jelaskannya, al-jadidi adalah naat dari al-baiti yang dijarkan. Nah, tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena al-jadidi bentuknya isim mufrad. Kemudian setelah itu dikerjakan semuanya, yang kelima, carilah isim yang dibaca jar. Dari kalimat-kalimat yang nomor 4 tadi itu, carilah isim yang dibaca jar, lalu sebutkan apa yang membuat dia dibaca jar. Ya, apa yang membuat dia dibaca jar. Kemudian sebutkan status masing-masing kata dari teks di atas dan sebutkan tanda i'rabnya. Tadi sudah tergabung ya dengan keterangan yang telah saya berikan. Nah, baik, itu latihannya. Nanti akan saya share PDF-nya. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Kalau bosan ya minum kopi ya. Kalau nggak suka kopi minum teh. Kalau nggak suka teh ya minum jus ya. Nah, ini saya minum juga ini ya. Ini minum air putih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira itu dari saya. Ketemu lagi minggu depan ya. Semua salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.